Halo guys, kembali lagi bersama Koko Dongeng Channel. Kali ini Koko akan membahas alur cerita film The Witch yang rilis di tahun 2015. Film ini disutradarai oleh Robert Eggers dan berhasil memenangkan beberapa nominasi film bergengsi, yang salah satunya adalah The Best Director di Festival Film. Maka tak heran film ini memiliki sinematografi yang sangat apik dan ciamik. Film ini bercerita tentang sebuah keluarga yang diusir dari kelompoknya yang kemudian memutuskan untuk pergi dan tinggal di hutan di mana di sana mereka diteror oleh sosok penyihir yang mendiami hutan tersebut. Suasana di film ini cukup mencekam sehingga penonton akan merasakan ketegangan yang mengerikan. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, let's start the popcorn party. Film dibuka dengan scene di mana terdapat persidangan perihal perbedaan keyakinan yang dianut oleh satu keluarga yang berujung pengusiran dari kelompoknya. Keluarga ini terdiri dari ayah atau kepala keluarga yang bernama William, istrinya yang bernama Catherine, anak pertama bernama Thomasin, lalu adik kedua yang bernama Caleb, dan si kembar. Dan tentunya adik bungsunya masih bayi yang bernama Samuel. Setelah diusirnya mereka dari kelompoknya, lalu mereka memutuskan untuk pergi dan mencari tempat baru untuk ditinggali. Setelah mengembara cukup jauh, akhirnya mereka menemukan lahan luas untuk ditinggali di tengah hutan. Di lahan tersebut, akhirnya mereka membangun rumah, berkebun, dan beternak dengan harapan dapat bertahan hidup bersama keluarganya. Suatu hari terlihat panen yang didapat oleh William ternyata jauh dari harapan. Di sini mereka mengalami gagal panen karena jagung yang mereka tanam semuanya kering dan tidak layak untuk dimakan. Kasihan sekali bukan keluarga yang malang ini? Suatu hari Thomasin diminta oleh ibunya untuk menjaga Samuel. Thomasin mengajak Samuel ke tepi hutan dan bermain cilukba bersamanya. Terlihat keadaan ini tidak ada masalah dan Samuel di sini juga terlihat riang ketika melihat kakaknya ini membuka dan menutup wajah dengan tangannya itu. Namun saat membuka matanya yang ketiga, dia lalu dikagetkan dengan keadaan Samuel yang tiba-tiba menghilang. Thomasin yang panik lalu berteriak memanggil Samuel sembari berlari menuju ke arah hutan. Terlihat Samuel dibawa oleh seorang berjubah merah yang membawanya ke dalam gubuk kumuh di tengah hutan. Sesampainya di sebuah gubuk itu, sosok misterius ini kemudian mengambil pisau lalu menumbuk tubuh kecil Samuel dan membalurkannya ke badan dan juga tongkat sihir miliknya. Sungguh sadis ya ritual si sosok ini. Keesokan harinya, Caleb terlihat berjalan pelan karena tidak mau membangunkan adiknya yang sedang tertidur. Dia lalu melihat ke arah Thomasin yang terlihat gelisah dan kemudian membangunkannya. Caleb kemudian menenangkan kakaknya dan memintanya untuk tidur kembali. Caleb kemudian berjalan keluar dan dia lalu melewati kamar ibunya yang masih menangis karena Samuel yang hilang kemarin. Caleb lalu menghampiri ayahnya yang telah terbangun dan berada di kebun dekat rumahnya. Di sini William kemudian berkata kepada Caleb bahwa dirinya akan menghentikan pencarian Samuel yang kemungkinan telah dimakan oleh hewan buas. Kesengsaraan yang dirasakan oleh keluarga William tidak hanya karena kehilangan Samuel, namun juga karena hasil panen mereka yang gagal dan terancam tidak memiliki persediaan makanan ketika musim dingin datang. William kemudian mengajak Caleb masuk ke dalam hutan untuk mengecek perangkap yang telah dipasang oleh dirinya kemarin. Di dalam rumah terlihat Thomasin yang melihat ibunya yang tidak henti-hentinya menangis. Samuel yang telah hilang membuatnya merasa bersalah atas semua kejadian itu dan terus membebani pikirannya. Sesampainya di dalam hutan, Caleb kemudian bertanya kepada ayahnya tentang dosa Samuel dan surga Tuhan. Dia merasa takut tentang kematian dan dosa-dosa yang dia miliki karena perangkap yang dipasang tidak mendapatkan hasil. Mereka lalu memutuskan untuk berburu dengan senapan yang mereka bawa. Beberapa saat kemudian, mereka melihat seekor kelinci besar yang menatap aneh ke arah mereka.
William lalu mengambil senapan, namun ketika dia menarik pelatuk senapan itu, matanya terkena serpihan api dari senapan dan membuatnya berteriak kesakitan. Scene dilanjutkan dengan memperlihatkan si kembar yang sedang bermain dan bernyanyi dengan gembira sambil mengejar kambing hitam milik mereka yang diberi nama Black Phillips. Thomasin yang sedang membersihkan kandang kambing kemudian berteriak agar adik kembarnya itu mau membantu pekerjaannya ini. Namun adik-adiknya tidak menghiraukannya dan terus mengejar kambing hitam milik mereka sambil bernyanyi dengan nyanyian yang sangat aneh. William dan Caleb yang telah kembali dari dalam hutan kemudian meminta si kembar untuk berhenti bermain-main dengan Black Phillips. William lalu meminta untuk membuka kandang kemudian menarik kambing yang hitam itu masuk ke kandangnya kembali. Mengetahui suaminya kembali dari dalam hutan bersama Caleb, Catherine lalu memarahi suaminya itu karena mengajak Caleb masuk ke dalam hutan dan juga tidak berpamitan dengannya. Dia juga memarahi Thomasin yang menurutnya lalai menjaga si kembar dan beberapa saat kemudian, Catherine yang kecewa dengan suaminya lalu dihampiri oleh Caleb yang mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi kepadanya. Caleb di sini berkata kepada ibunya bahwa dirinya lah yang memaksa untuk diizinkan ikut masuk ke dalam hutan. Dia juga berkata kepada ibunya bahwa tadi dia melihat buah apel yang setelah diperiksa di dalam hutan, buah itu ternyata tidak ada. Di sini dia berniat akan memberikan buah apel itu kepada ibunya. Mendengar penjelasan anaknya ini membuat kemarahan Catherine mereda dan dia pun kemudian mendekati Caleb sambil memegangi pipi anaknya itu. William lalu menyuruh Caleb untuk mengambil air untuk ibunya dan dia kemudian mulai membuat kayu bakar untuk meredakan emosinya. Dia datang ke sungai di belakang rumah. Di sana sudah ada Thomasin yang sedang membersihkan baju milik ayahnya yang terkena kotoran dari kambing tadi. Mereka berdua kemudian saling bercanda satu sama lain. Tiba-tiba mereka lalu mendengar sebuah suara misterius yang datang dari semak-semak di sekitar sungai. Mereka pun berteriak untuk mengetahui siapa yang sedang berada di semak-semak di dekat mereka ini. Beberapa saat kemudian, keluarlah adik mereka yang bernama Mercy yang sedang berpura-pura menjadi seorang penyihir hutan. Thomasin kemudian merasa kesal dan dia lalu menakuti adiknya untuk. Dia mengatakan bahwa dirinya adalah sosok penyihir hutan yang sebenarnya. Mendengar perkataan Thomasin ini, membuat Mercy ketakutan dan kemudian berlari meninggalkan Thomasin. Malam pun datang. Mereka semua terlihat sedang makan malam bersama. Catherine kemudian bertanya kepada Thomasin di mana gelas perak miliknya. Di sini terlihat Catherine masih merasa kesal dengan Thomasin karena kejadian hilangnya Samuel beberapa waktu lalu. William yang merasa bertanggung jawab atas hilangnya gelas istrinya kemudian berusaha menenangkan istrinya. Namun, suara Catherine malah semakin meninggi dan membuat suasana menjadi semakin tegang. William kemudian mencoba mengalihkan pembicaraan dengan meminta Caleb untuk membacakan bab Alkitab agar suasana menjadi tenang kembali. Beberapa saat kemudian mereka lalu dikagetkan dengan suara kambing-kambing di kandang mereka yang mengembek-embek. Thomasin kemudian bergegas keluar untuk memeriksa keadaan kambing-kambing miliknya itu. Sesampainya di kandang kambing, Thomasin lalu mendapati seekor kelinci yang mirip dengan kelinci yang dilihat oleh William dan Caleb. Di sini William mencoba menenangkan emosi istrinya agar ikhlas menerima keadaan bahwa Samuel sudah tidak bisa ditemukan untuk selamanya. William kemudian menambahkan bahwa semua itu adalah kehendak dari Tuhan. Catherine yang mendengar perkataan suaminya itu kemudian berkata bahwa keluarga ini sedang dikutuk dan dia pun berkata pada William untuk membawa mereka kembali ke desa yang telah mengusir mereka dulu.
Thomasin? Caleb? Are you bed? Mereka tidak menyadari bahwa anak-anak mereka sebenarnya belum tidur dan mendengarkan pertengkaran mereka berdua. Lalu dia mendengar perkataan ibunya tentang Thomasin yang akan dikirim untuk bekerja di rumah orang lain. Caleb pun kemudian merasa kasihan kepada kakaknya ini. Lalu saat dini hari, Caleb datang ke kandang kuda dan berniat untuk pergi ke hutan melihat perangkap yang dipasang oleh ayahnya kemarin. Thomasin melihat bahwa Caleb akan pergi ke dalam hutan, kemudian memaksa untuk ikut walaupun Caleb melarangnya. Dia lalu mengancam Caleb akan membangunkan ayah dan ibunya bila tidak diperbolehkan ikut oleh Caleb. Mendengar ancaman Thomasin ini, mau tidak mau Caleb akhirnya menuruti permintaan dari kakaknya itu. Dan mereka pun kemudian masuk ke dalam hutan dengan menaiki kuda dan membawa anjing mereka yang bernama Fowler. Sesampainya di hutan, Caleb lalu mengambil hewan yang terkena perangkap yang dipasang oleh ayahnya kemarin. Saat ingin pulang, anjing mereka, Fowler, tiba-tiba menggonggong keras karena melihat kelinci coklat yang semalam dilihat oleh Thomasin. Tiba-tiba, keadaan jadi tegang karena kuda yang dinaiki oleh Thomasin tiba-tiba memberontak dan Fowler pun kabur ke dalam hutan untuk mengejar kelinci itu. Caleb yang kebingungan kemudian berlari mengejar Fowler yang masuk ke hutan yang lebih dalam. Thomasin yang terjatuh dari kuda kemudian berlari ke dalam hutan juga. Di momen itu diperlihatkan William dan juga istrinya kemudian berteriak mencari keberadaan dua anak mereka itu dengan perasaan yang sangat khawatir. Caleb yang tadi mengejar Fowler ke dalam hutan kemudian terlihat tersesat sambil memanggil-manggil Thomasin dan juga Fowler. Thomasin! Fowler! Dengan perasaan takut, Caleb terlihat berjalan menyusuri hutan sambil menyenandungkan doa-doa dan berharap bisa segera bertemu dengan Thomasin. Tiba-tiba dia mendengar suara gerombolan anjing dan bergegas untuk mendekati asal suara itu. Setelah cukup lama berlari, Caleb kemudian menemukan Fowler dengan keadaan terluka parah dan juga sekarat. Thomasin yang terbangun dari pingsannya kemudian mendengar suara ayahnya yang memanggil namanya, lalu bergegas mencoba mencari arah dari suara ayahnya itu. Bersamaan dengan itu, di sisi lain dari hutan terlihat Caleb yang semakin ketakutan kemudian berlari mengikuti kelinci yang dia lihat tadi. Thomasin kemudian bertemu dengan ayahnya dan Caleb lalu menemukan sebuah pondok kecil dengan seorang wanita cantik yang berada di depan pondok itu. Wanita cantik itu berjubah merah, lalu kemudian mendekati ke arahnya. Caleb yang seperti terhipnotis pun juga mendekat ke arah wanita itu dengan wajah terlihat ketakutan. Setelah semakin dekat dan saling bertatap mata, tak disangka ternyata wanita ini malah mencipok Caleb dan tiba-tiba kepalanya ditarik oleh sebuah tangan keriput dan membuat Caleb pun menghilang. Malam hari pun datang. William dan juga keluarganya berada dalam rumah dan terdengar dari luar suara hujan yang begitu deras. Terlihat juga Catherine begitu sangat marah dengan Thomasin karena mengajak Caleb masuk ke dalam hutan dan meninggalkannya. William kemudian berusaha menenangkan istrinya itu, namun tidak membuahkan hasil. Thomasin lalu menjelaskan kepada ibunya, namun segera ditimpali oleh ibunya yang begitu marah ini. Beberapa saat kemudian, William kemudian mengakui kepada istrinya bahwa dirinya lah yang mengambil dan menjual gelas perak peninggalan dari ayah mertuanya itu. Dan dia juga mengakui bahwa kemarin dirinya lah yang telah mengajak Caleb untuk masuk ke dalam hutan. Lalu mereka berdua kemudian keluar rumah dan terlihat Catherine semakin menjadi-jadi saja. Tanpa sadar, Catherine lalu menampar wajah William dengan disaksikan oleh ketiga anak mereka yang berada di depan pintu rumah mereka. Catherine kemudian menangis menyesali kesalahannya dan William lalu menggendongnya masuk ke dalam rumah. Thomasin yang telah selesai mengobati luka ayahnya kemudian meminta izin ke ibunya untuk melihat kambing mereka di dalam kandang.
Catherine lalu mendekat ke arah Thomasin dan dia lalu mencium kening putrinya itu dengan lembut. Terlihat Catherine di sini mulai tenang setelah pertengkaran yang hebat bersama suaminya tadi. Sesampainya di kandang kambing, Thomasin lalu mendengar suara sayup-sayup dari luar kandang beriringan dengan suara hujan yang datang malam itu. Setelah keluar kandang untuk melihat keadaan sekitar, dia lalu melihat Caleb datang dengan kedinginan di tengah hujan tanpa mengenakan pakaian sehelai pun. Thomasin lalu bergegas menghampiri Caleb dan membawanya masuk ke dalam rumah. Terlihat Caleb dalam keadaan pingsan kemudian berusaha diobati oleh ibunya. Pandangan William kepada Thomasin tiba-tiba berubah. Dia di sini memandang anak perempuannya itu dengan tatapan aneh dan penuh dengan kecurigaan yang mendalam. William kemudian bergegas ke belakang rumah untuk membuat kayu bakar agar dapat menutupi rasa curiga dan juga amarah yang menyelimuti dirinya ini. Pagi hari pun datang. Terlihat Thomasin terlihat sedang memerah susu kambing di kandang. Dia lalu dikagetkan dengan darah segar yang keluar dari perahan susu kambingnya. Dia kemudian merasa takut dan menendang ember susu itu hingga membuatnya terpental dan darahnya mengalir keluar. Di dalam rumah diperlihatkan Catherine terlihat berdoa sambil menangis tiada henti di samping anak lelakinya si Caleb yang masih juga belum sadar. William yang tidak percaya dengan sihir kemudian berkata kepada istrinya bahwa pikirannya seperti anak kecil saya. Dia lalu mengemasi barang-barang untuk pergi ke desa mencari pekerjaan untuk Thomasin. Catherine sambil terisak kemudian meminta kepada suaminya untuk membawa mereka semua kembali ke desa. William di sini masih bersikeras bahwa mereka semua akan tetap tinggal di pinggir hutan ini. Dia lalu memanggil kedua anak kembarnya untuk membantu ibunya memanen dan mengumpulkan hasil kebun mereka. Salah satu anak kembar William terlihat menyenandungkan lagu aneh tentang Black Phillips dan membuat Thomasin merasa tidak nyaman dengan lagu ini. Beberapa saat kemudian terdengar suara teriakan dari Caleb yang terbangun dari pingsannya. Terlihat keadaan Caleb begitu sangat aneh. Dia seperti mengigau dengan kata-kata aneh. Beberapa saat kemudian Caleb mulai kejang-kejang seperti kesurupan dan dari dalam mulutnya keluar sebuah apel bercampur darah. Si kembar kemudian menuduh Thomasin bahwa kakaknya itu adalah seorang penyihir. Mereka semua kemudian berdoa bersama karena keadaan Caleb yang semakin mengkhawatirkan. Beberapa saat kemudian terlihat Caleb tersadar dan seperti tidak merasakan kesakitan lagi. Dia kemudian tersenyum dan memanggil nama Tuhan. Setelah itu Caleb pun meninggal dunia. Melihat kejadian tragis ini membuat ayah dan juga ibunya marah dan langsung mengurung Thomasin dan adik kembarnya itu di dalam kandang Black Phillips. Setelah Caleb meninggal, Catherine kemudian mengubur jasad anaknya itu di pekarangan dekat rumah mereka. Terlihat Catherine begitu sangat kehilangan dan meratapi jasad Caleb di dalam liang kuburnya. William kemudian meninggalkan Catherine untuk membuat kayu bakar lagi dan lagi. Dan sembari menyesali semua kesalahan yang telah terjadi di keluarganya ini. Redeem my children. Malam hari pun datang. Terlihat Catherine melihat Caleb yang sedang menggendong Samuel berada di kamarnya. Dia tidak menyadari bahwa semua yang dia lihat itu hanyalah halusinasinya saja. Dia bahkan tidak sadar bahwa di sini dia membiarkan burung gagak hitam memakan payudaranya. Sedangkan di kandang kambing terlihat si kembar yang dikagetkan dengan kedatangan sosok penyihir yang sedang memakan isi perut dari kambing peliharaannya. Malam pun berlalu dan pagi pun datang. Terlihat William kemudian dikagetkan dengan kandang kambing miliknya yang hancur dan juga anak kembarnya yang tidak ada di sana. Di sini dia juga melihat bahwa kambing-kambing miliknya telah tewas dengan isi perut yang habis dimakan oleh sesuatu.
Thomasin yang baru tersadar kemudian kaget melihat ayahnya yang diseruduk oleh Black Phillip hingga membuatnya tewas. Dia lalu menjerit dengan keras dan menghampiri ayahnya yang telah tewas ini. Catherine pun keluar dari dalam rumah dengan amarah setelah melihat semua yang telah terjadi. Dia pun kemudian menjambak rambut Thomasin dan memukulinya. Tak berhenti sampai di situ, Catherine bahkan sampai mencekik Thomasin hingga tidak bisa bernafas. Thomasin yang sudah tidak kuat akhirnya mengambil golok yang ada di sampingnya, lalu memukul Catherine. Setelah beberapa kali terkena golok, Catherine pun akhirnya tewas dalam pelukan Thomasin yang menangis terseduh-seduh. Setelah kejadian-kejadian tragis ini yang menimpa keluarganya Thomasin kemudian terlihat sendirian karena hanya tersisa dia seorang saja. Dia hanya bisa meratapi kesendirian dan nasib keluarganya sambil menangis di rumahnya. Udah kayak ABG zaman sekarang yang lagi putus cinta, tapi ini lebih sadis sih daripada putus cinta. Saat malam datang, ia lalu menemui Black Phillip dan berbicara kepada kambing hitam miliknya itu. Tak disangka, si kambing kemudian berubah menjadi sosok laki-laki dengan menggunakan jubah serba hitam. Dia lalu memberi tawaran kepada Thomasin untuk ikut dengannya masuk ke dalam hutan. Singkat cerita, Thomasin lalu menerima tawaran Black Phillip dan berjalan masuk ke dalam hutan dengan keadaan telanjang bulat. Dia lalu mengikuti ritual aneh di tengah hutan bersama member penyihir lain yang dimana semuanya juga telanjang. Thomasin lalu tersenyum dan film pun berakhir. Bagaimana guys menurut kalian film ini? Cukup menegangkan dan mencekam bukan? Menurut Koko, film ini berhasil memberikan sebuah rasa kengerian meski tanpa adanya jump scare dan juga musik yang menakutkan di sepanjang film. Namun, plot dari cerita ini yang cukup dramatis dan terbilang cukup gelap terkemas dengan apik di dalam film ini. Oke guys, mungkin sekian dulu untuk kali ini. Kalian para penikmat film juga jangan lupa pantengin terus Koko Dongeng Channel dan tunggu film selanjutnya yang akan kami ceritakan alurnya. Kalian juga bisa request di kolom komentar film apa yang pengen kalian tonton alur ceritanya. Jangan lupa subscribe ya kalau udah request. Oke, sekian dari Koko Dongeng. See you in another popcorn party. Bye-bye.